Lean with it, dab with it, hit the folk, don't stop with it. Then you stomp, then you hit the molly bob with it. Lean with it, dab with it, hit the folk, don't stop with it. Then you stomp, then you hit the molly bob with it. Lean with it, dab. Masa kejayaan Kerajaan Cirebon berada pada puncak kejayaan ketika dipimpin oleh Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah adalah putra wanita asal Galuh Cirebon yaitu Naila Santang, adik dari Pangeran Cakrabuana. Ketika Syarif Hidayatullah berusia 20 tahun, ia pergi ke Makkah berguru kepada Syekh Tajamuddin Al-Ubi. Setelah tamat dari Syekh Tajamuddin Al-Ubi, kemudian Syarif Hidayatullah meneruskan pelajaran kepada Syekh Athaillah Syazali. Syarif Hidayatullah ingin menjadi mubalik di Jawa. Dalam perjalanannya ke Jawa, Syarif Hidayatullah sempat singgah di Gujarat. Setelah dari Gujarat, Syarif Hidayatullah singgah dan tinggal di pula di Samudra Pasai, sebuah tempat di Aceh yang pada masa itu sudah merupakan kerajaan yang cukup besar karena sudah berdiri sejak 1296. Ketika berada di Banten, Syarif Hidayatullah diminta untuk segera kembali ke Cirebon oleh Pangeran Cakrabuana karena kehadiran dan tenaganya sangat dibutuhkan di Cirebon. Ternyata Pangeran Cakrabuana sudah lama mempunyai rencana dan ingin cepat merealisasikan rencananya itu untuk menobatkan Syarif Hidayatullah sebagai penguasa di nagari Cirebon menggantikan dirinya. Beliaulah yang mengganti nama Cirebon yang dulunya adalah Caruban dan diganti dengan Cirebon dan terus berkembang menjadi Cirebon. Runtuhan Kerajaan Cirebon pada saat tahun 1649, Panembahan Ratu Pangeran Emas telah meninggal pada usia 102 tahun. Dengan wafatnya Adipati Cirebon kedua, maka Panembahan Ratu menuju cucunya yaitu Pangeran Karim untuk membantu menjalankan roda pemerintahan Cirebon menggantikan ayahnya yaitu Adipati Cirebon kedua. Pangeran Karim waktu itu berusia 48 tahun menggantikan sebagai kepala pemerintah Cirebon yang ketiga dengan gelar Panembahan Ratu II. Karena beliau wafat di Mataram sekitar tahun 1667. Pada saat Panembahan Ratu masih hidup, beliau mengawinkan Panembahan Gililia dengan Putri Sunan Amangkurat ke-1, tapi untuk masalah kapan dan diselenggarakannya, pernikahan ini tidak jelas karena saat itu Sunan Amangkurat ke-1 baru naik tahta. Jika melihat pada literatur lain, itu adalah perkawinan kedua Panembahan Gililia. Pada perkawinannya yang pertama beliau dikaruniai 2 orang anak yang bernama Panembahan Kartiman dan Pangeran Giyanti. Sedang pada perkawinan kedua mendapat 3 orang anak yaitu Pangeran Martiwijaya, Pangeran Kertawijaya dan Pangeran Mangsaketa. Yang serumit itu, Sunan Amangkurat I diduga berusaha dengan keras mengatasinya dengan tindakan pembersihan dan penertiban yang pada nyatanya dilakukan dengan kejam dan kekerasan. Tindakan itu memakan banyak korban sehingga Panglima Angkatan Perang Mataram yang diandalkannya sendiri yaitu Adipati Anom yang sekaligus putra mahkota mulai membenci dan meninggalkan Sunan Amangkurat I. Pada saat yang seperti itu, Mataram mendapat kunjungan dari Panembahan Gililia beserta 2 orang anaknya, Pangeran Martawijaya dan Pangeran Kertawijaya, serta pengawal yang diperkirakan pada tahun 1666 atau 1667. Namun alasan Panembahan Gililia mengunjungi Mataram dan sampai di sana atau diperkirakan pada saat berumur 66 tahun. Tidak ada penjelasan yang pasti. Setelah kejadian wafatnya Panembahan Gililia, kedua anak yang ikut itu ke Mataram tadi ditahan dan dibawa oleh Trunajaya pada tahun 1678 dari Mataram ke Kediri. Sejak wafatnya Panembahan Gililia, Cirebon telah terpecah belah dan hancur sehingga tidak mempunyai wibawa lagi dan akhirnya menjadi mainan Belanda, Mataram dan Banten. Tidak berhenti di situ, timbul masalah baru yakni para kerabat kerajaan yang setia pada Panembahan Gililia yang tidak terima akan kemunduran Cirebon, meminta bantuan dari Sultan Agung Tirtayasa dari Banten. Dan untuk mengisi kekosongan dengan cepat dan dengan mempertimbangkan yang matang, Sultan Agung Tirtayasa menetapkan pejabat kepala negara Cirebon yaitu anak ketiga Panembahan Gililia, yaitu adalah Pangeran Wangsakerta yang pada waktu itu tidak ikut ke dalam kunjungan ke Mataram. Dinobatkan sebagai Sultan Cirebon oleh Sultan Banten. Pada saat itu setelah Trunajaya dapat memukul mundur pasukan Cirebon dan dapat membuat ketakutan serta membuat lari Sunan Amangkurat I. Hilanglah kekuasaan Mataram yang kejam dan otoriter dan pada saat itu atas permintaan Sultan Banten meminta
Cirebon kurang jelas dan pula penobatannya Matarwijaya sebagai Sultan Sukuk dengan gelar Raja Samsudin dan Pangeran Kartawijaya sebagai Sultan Anom dengan gelar Sultan Mahmudi Baridi. Dengan adanya Sultan di Kerajaan Cirebon ini adalah titik dari masa akhir Kerajaan Cirebon. Pada masa itu sudah ada usulan untuk membagi kerajaan menjadi 3 bagian, tapi apa mau dikata itu tidak salah paham yang tepat, karena masing-masing mempunyai minat yang sama, tidak menjadi Sultan Cirebon. Pada tahun 1681 tempatnya tanggal 23 Januari dilaksanakan perjanjian persahabatan antara Sultan Cirebon dengan pihak VOC yang diwakili oleh Pak. Setelah VOC dibubarkan tahun 1800, maka Gubernur Jenderal masih melakukan langkah selanjutnya dengan mengeluarkan Regimen Bandellangen pada 2 Februari 1809 dan dengan keluarnya itu tadi, maka Sultan di Cirebon yaitu Kesepuhan Kanoman dan Kacirebonan tidak memiliki kekuasaan lagi karena dijadikan pegawai pemerintah kolonial Hindia Belanda. Pada saat akan keluar keputusan pemerintah kolonial Belanda, maka di Kesultanan Kanoman terjadi peristiwa pemecahan dari Kanoman menjadi Kanoman dan Kacirebonan. Dengan fakta di atas dapat kita ketahui fakta-fakta penyebab runtuhnya Kerajaan Cirebon. Peninggalan Kerajaan Cirebon. Keraton Kesepuhan Cirebon. Keraton ini berada di Kecamatan Lemak Wungkuk, Cirebon. Dalam Keraton Kesepuhan ini, Anda akan menemui beberapa bangunan dengan gaya arsitektur yang unik, naskah kuno, kereta Singobarong, dan benda-benda kuno lain. 2. Kereta Singobarong. Pada 1549, cucu dari Sunan Gunung Jati yaitu Panembahan Losari membuat kereta singa ini. Pada kereta Singobarong ini terdapat 4 binatang yaitu singa, gajah, naga, dan buruk. Belalai gajah yang melambangkan adanya persahabatan antara Kerajaan Cirebon dengan India, kepala naga melambangkan persahabatan dengan Cina, dan bersayap serta berbadan buruk melambangkan persahabatan dengan Mesir. 3. Keraton Kanoman. Keraton Kanoman ini didirikan oleh Sultan Gadridin yaitu Sultan Kanoman I dan berdiri semenjak Panembahan Girilaya meninggal. Keraton ini terletak di sebelah utara sekitar 300 meter dari letak Keraton Kesepuhan. 4. Kereta Paksi Nagaliman. Kereta Paksi Nagaliman ini adalah kereta kebesaran Sunan Gunung Jati, juga para sultan kerajaan Cirebon. Kereta ini dibuat pada 1350 tahun Saka atau 1425 Masehi. Kereta ini dibuat di tahun yang sama dengan pembuatan kereta Jepang. Sama halnya dengan kereta Singobarong. Kereta ini pun merupakan perpaduan 3 binatang yaitu paksi atau burung, naga, dan liman atau gajah. Pada kereta Paksi Nagaliman ini terdapat Trisula Ganda yang dipegang oleh bendahara Keraton Kecirebonan. Keraton ini adalah keraton yang terkecil di antara keraton kerajaan Cirebon lainnya. Keraton ini dibangun tahun 1800 Masehi. Di dalam keraton ini banyak terdapat benda-benda bersejarah seperti wayang, keris, gamelan, perlengkapan perang, dan lain-lain. Masjid Sang Cipta Rasa. Masjid ini dibangun pada 1498 Masehi oleh Wali Songo yang diprakarsai oleh Sunan Gunung Jati. Proses pembangunan dipimpin oleh Sunan Kalijaga yang didesain oleh Raden Sepat, membutuhkan sekitar 200 tukang yang berasal dari Demak dan proses pembangunannya. They need to just Arif stop Fudu and Resu hit the mark. The Wax